tenaga elektromagnetik positif ketika kita berada di Baitullahil Haram. Ternyata di situ karena seluruh umat manusia, umat Islam, seluruh dunia, ketika mereka sholat, ketika mereka berdoa, mereka mengarahkan ucapannya itu, kalimatnya itu menuju ke Baitullahil Haram. Jadi dengan adanya kalimat-kalimat yang baik ketika sholat maupun berdoa, apalagi di Masjidil Haram yang ngumpul misalnya berapa juta, ketika kita berada di lingkungan yang banyak kata-kata yang positif, kalimat thayyibat kalau dalam surah Ibrahim, ya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang positif. Maka banyak orang yang sebelum masuk Masjidil Haram, misalnya lumpuh, ya, ketika masuk melihat Ka'bah, langsung wheelchairnya itu dibuang, kursi rodanya, dia langsung lari. Itu sering terjadi. Orang yang sakit lumpuh bisa jalan, ya. Orang yang tadinya lemes sakit bisa bergerak cepat dan lain sebagainya. Ini keajaiban ketika kita berada di dalam Al-Masjidil Haram, ya, karena di situ semua orang mengatakan yang baik-baik, doanya, tasbihnya, sembahyangnya, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di Makkah Al-Mukarramah, terutama sekali berada di Baitullahil Haram, ya, ini mungkin umrah sangat berbeda dengan haji. Walaupun begitu kita tetap akan bertemu dengan, kalau enggak ratusan ribu, ya puluhan ribu orang, ya. Ketika kita bertemu dan berada dalam satu tempat, maka Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah 197 itu. Kalau kita sedang melakukan haji ataupun umrah, maka kita tidak dibenarkan untuk melakukan fusuq, la fusuqa wala jidal, ada 3, ya, rafas, wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Tidak boleh kita berkata yang buruk-buruk, tidak boleh kita melakukan amalan perbuatan yang menyakiti orang, dan yang terakhir kita tidak dibenarkan untuk banyak berjidal, berdebat. Ini. Kenapa Allah mengatakan begitu? Karena ketika kita berada di satu tempat yang jumlahnya puluhan ribu, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang bermacam-macam, macam-macam budaya, macam-macam karakter, ya. Ada yang orang yang kasar, ada yang lembut, macam-macam. Maka kita dianjurkan ketika itu lebih baik kita banyak diam, berzikrullah, walaupun kadang-kadang kita didorong, disenggol, ya, dan lain sebagainya. Maka yang terbaik adalah diam, ya. Saya sering melihat, ya, bukan sering, pernah melihat beberapa kejadian ketika ada yang tersenggol, dia marah-marah. Sebenarnya akan mengurangi nilai ibadah kita. Jadi kepada Bapak Ibu yang akan menjadi tamu Allah, praktekkan 3A. Aku menjadi pengaman, aku menjadi penyayang, aku menjadi penebar manfaat kepada orang lain. Upayakan jangan ego ketika kita sedang berada di Baitullahil Haram. Karena saya pernah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya mau sembahyang, sudah mau Allahu Akbar, takbir, tiba-tiba tas orang sebelah saya itu ditaruhnya di depan saya semua, sampai untuk sujud itu nggak ada tempatnya, dia kosong itu. Saya bilang ini untuk saya. Nah, ini namanya sangat ego sekali, ya. Jadi yang terbaik dalam kondisi apapun, upayakan kita untuk menolong orang lain. Kalau ada orang mau cepat, ya kita kasih jalan, ya. Ketika tawaf juga demikian, sa'i juga demikian, ya. Kita memberikan kelonggaran, kemudahan kepada orang lain. Dengan begitu insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah umroh ini.
Kemudian satu lagi, kemudian saya buka untuk barangkali tanya jawab tentang kondisi bagaimana kita melaksanakan tawaf di Baitullahil Haram. Ketika kita berada di Baitullahil Haram, praktekkan rumus 1/0. Apa maksudnya 1/0? Satu itu maksudnya adalah Allah satu yang maha hebat. Sementara kita ini harus merasakan bahwa diri kita ini lemah. Jadi ketika kita bertamu di Baitullahil Haram, sebenarnya kita itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita nggak punya tenaga sebenarnya, nggak punya apa-apa sebenarnya. Ya, kita bertenaga semuanya karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ketika dalam kondisi darurat, ketika dalam kondisi terdesak, ya, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi atau boleh jadi kita membaca, ya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilemparkan ke dalam kobaran api. Beliau baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Doa Nabi Musa ketika kita desperate, misalnya di kayak dia tadi ceritakan kalau kehilangan, desperate, ya, ataupun kesasar. Baca doa Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diserang oleh bala tentara, ya, musuhnya, ya, sehingga beliau ketika lari, beliau dapati di depannya ada lautan, di belakang ada musuh, maju kena, mundur kena. Nah, ini desperate, ya. Lalu beliau berdoa, ada yang apa doanya? Rabbana lakal hamd ilaikal mushtaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan dengan doa-doa ini kita akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dalam menjalankan ibadah umrah nanti. Baik, saya buka barangkali ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan. Bapak-bapak. Kalau tidak, kita cukup sampai di sini. Tidak ada. Ya, silakan. Enggak apa-apa. Sudah ada di situ itu artinya, ya. La haula, ya, enggak apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh, ya. Apalagi kita berada di tanah suci, ya. Jadi perbanyak doa. Jadi saya katakan kita harus mematuhi peraturan tuan rumah, ya. Dan peraturan tuan rumah itu apa? Sholat on time. Tadi Bu Iman mengatakan, ya, ketika kita sholat satu sholat saja itu sama dengan dibandingkan jungkir balik sholat di musim wajah ini berapa ratus ribu, 100.000 jungkir balik, 100.000 sholat itu kalau dibagi 5 berapa? 20 tahun loh berarti. 20 tahun. Sama dengan 20 tahun kita berada di masjid mana? Di masjid wajah, ya. Makanya ibu jangan lewatkan kesempatan ini, ya. 2 jam sebelum waktunya bila perlu langsung berangkat, ya. Lakukan ibadah sunnah, baca Quran, zikrullah, banyak-banyak berdoa di situ, ya. Kesempatan yang luar biasa. Oke, ada lagi? Ya. Silakan. Saya dengar.
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau bertanya, bagaimana dengan orang yang dia itu umurnya berkali-kali gitu Pak, sedangkan dia belum pernah haji gitu Pak, itu gimana ya Pak ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini perlu kita prioritaskan haji ya, karena haji ini merupakan rukun ya, tidak ada perdebatan dalam di dalam berbagai mazhab, semuanya berpendapat bahwasanya haji ini hukumnya fardu ya, yang kalau kita mampu kemudian tidak lakukan maka ini bermaksiat dan berdosa. Jadi yang paling bagus adalah prioritaskan hajinya ketimbang umroh ya, ketimbang umroh ya. Kalau di tanah air memang sulitnya adalah nunggu waktu ini ya. Kemarin kita bertemu dengan Bapak Kementerian Agama itu, ada yang 30 tahun nunggunya ya Bu ya, 40 tahun. Kalau di Malaysia sampai 77 tahun ya, dan 100 tahun ya. Yang penting kita niat dan ikhtiar ya, baik itu umroh maupun haji ya. Niatnya yang kuat, jangan sekedar niatnya yang tekad bulat kuat, yang hebat niatnya ya. Keduanya ikhtiar. Artinya kalau dia banyak uangnya, kenapa tidak ambil yang plus misalnya, kan begitu ya. Karena kan berkali-kali umrahnya ya. Jadi saya kira bisa kita upayakan seperti itu. Prioritaskan yang hajinya. Ada lagi? Iya, yang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Oke. Oh, maksudnya di Jakarta. Oke, ya. Ya. Jadi sunnahnya wewangian itu sebenarnya sebelum kita berpakaian ihram. Dan wewangiannya itu jangan ditempelkan di pakaian ihramnya, tapi di badan ya Bu ya. Di badan, jangan di kain ihramnya itu kalau lelaki ya. Jadi masih dibolehkan ya, kita bersampo, berwangian masih dibolehkan ya. Saya berpendapat kalau bagi perempuan kan tidak, artinya tidak, kain ihramnya kan tidak semestinya harus yang itu, kan tidak ya, bebas ya. Itu masih banyak kebebasan ya. Jadi yang jadi pantangannya itu nanti ketika akan melewati mikot itu tadi ya. Tentu bagi laki-laki yang paling enaknya ya berpakaian ihramnya dari hotel ya. Ya, karena tidak transit di mana, di Dubai ataupun Abu Dhabi. Jadi kembali kepada pertanyaan, masih dibolehkan berwangi-wangian. Ya, tadi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan bisa mungkin kita memaafkan kepada siapapun yang mohon maaf menyakiti kita. Nah, Maafkan, insya Allah sebelum itu saya memaafkan. Alhamdulillah. Insya Allah memaafkan pada teman yang saat ini sedang zolim lah ya, zolim pada anak saya, juga pada keluarga saya. Saya memaafkan teman-teman saya ini dengan cara saya pun menjauhi 3 orang teman ini. Apakah itu dibolehkan dalam hukum Islam? Itu aja pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah memaafkan ya Bu ya? Ikhlas Bu? Ikhlas ya? Biasanya kalau ikhlas Bu, malah harus mendekati loh. Apa terus?
ulang lagi. Sakit tuh di sini. Ulang. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini loh, Pak. Ya, oke, baik. Yang paling baik ibu sekalian untuk meninggalkan kebohongan yang berkarat-karat sudah ya biar dalam hati kita ini. Kita harus temui orang itu. Bila perlu kalau dia misalnya sulit, tolong traktir beli apa Kopi. apa di dalam Kopi, Pak. Ya, temui dia. Dan ketika kita bertemu, ini Nabi memberikan 4 syarat, ada 3 atau 4 syarat. Ya, ketika bertemu, beliau kalau ketemu dengan siapapun sampai bekas musuhnya seperti Ikrimah bin Abu Jahal, salamannya itu yang keras, yang kuat. Jadi seolah-olah beliau tidak mau melepas. Kira-kira panjenengan berani apa enggak? Ayo, berani? Jawab berani apa enggak? Kalau soal berani ya, oke, nomor pertama ya. Oke, saya tekan dulu ya. Ya, sebentar. Jadi yang pertama tangan dulu ya, Bi ya. Tangan saling berjabatan. Ya. Tapi masih kurang lagi. Mata harus saling berpandangan. Kalau tangan serius, tak maafkan, sudah batin. Tapi ini nih, mata ini. Kalau kita sudah sanggup berpandangan mata, hancur penyakit sini. Karat-karat yang ribuan tahun yang dulu ya, Bu ya. Itu akan Masih berkarat ini. bersih, laundry gitu. Nah, jadi ada 4 persyaratan tadi supaya kita menjadi ikhlas. Tangan saling berjabatan, mata saling berpandangan, lisan saling mendoakan, hati saling mengikhlaskan. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, ya, "Min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani," dan seterusnya. Tidaklah kedua orang muslim itu yang saling bertemu, kemudian saling berjabatan tangan. Jabatan tangan Nabi yang tadi saya sampaikan itu, Nabi salamannya bukan asal tuh nempel saja, yang 4 itu tadi ya. Maka Allah akan mengampuni kedua orang itu sebelum tangannya berpisah. Bang-bang. Iya. Nah, jadi kalau Anda ingin ikhlas betul-betul mantul bersih dengan musuh-musuh mantan musuh kita, temui. Tapi yang masih penting Anda masih berani kirim teks ya, saya maafkan lahir batin, bukan setiap malam saya maafin kamu. Ya itu sudah bagus, ada kemajuan. Tapi yang paling bagus lagi harus apa? Kita temui itu yang paling bagus. Nah, ya. Ya saya salut dengan panjenengan Bu, sudah bisa menghargai itu. Alhamdulillah. Saya minta maaf kalau saya ada salah, saya minta maaf juga karena kemarin saya juga memaafkan kamu. Surga belum surga, berat dalam surah Al-Imran aja surga itu untuk orang wal'afina 'anil nas. Bukan orang yang minta maaf. Lebih berat mana? Orang yang minta maaf dengan orang yang memaafkan. Ayo jawab. Memaafkan. Yang mana? Orang yang memaafkan. Minta maaf sih gampang banget. Teks aja minta maaf ya lahir batin. Yang dimintai maaf. Wah, iya. Marah dia masih punya utang. Wah. Ada lagi? Iya. Apa yang kita buat kalau kita rasa susah untuk memakan orang dan memakan orang? Soalan kedua, apa akan terjadi jika kita meninggal dunia? Meninggal dunia. Kita memakan orang. Jadi apa yang terjadi? Yang pertama tadi apa? Susah memaafkan orang. Oke. Kalau kita susah memaafkan orang, ya ini kan penyakit hati ya Bu ya. Tadi pernah ditanya,
Kalau Anda ingin hatinya lembut, maka Terus sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering ziarah kubur, sering-sering berkontribusi, berbagi ya. Karena kalau orang yang suka berbagi, itu insya Allah akan mudah memaafkan orang. Ya, berbeda dengan orang yang hasad dengki. Hasad dengki, jealous, orang jealous ya, itu akan sulit. Ya. Nah, maka kita harus mentraining diri kita sendiri bagaimana supaya kita menjadi orang yang selalu berkontribusi dan berbagi. Berbagi ini ada 4. Yang pertama adalah berbagi kata. Sering-sering walaupun pada seseorang yang kita sukai ya. Kirim teks zaman sekarang sih mudah. Ya. Kita punya musuh nih, sulit sekali memaafkan ya. Ketika kita melihat Facebooknya, Facebook dia misalnya, ibu-ibu berani nggak menentol like itu, berani apa enggak? Handphone ya gini-gini di Facebook. Oh, ada musuh aku ini. Ayo, kira-kira Anda berani nggak sentuh touch like? Padahal gampang loh. Touch saja, dia akan lihat apa nanti? Musuh aku ini pengen drama nih. Caranya sekarang banyak itu ya. Nggak perlu datang lah, itu dulu itu nanti kalau setiap dia kirim kita like lagi, insya Allah akan damai lama-lama ya. Nah, maka kita harus berani berkontribusi, berbagi. Pertama berbagi kata ini ya semangat dan lain sebagainya, atau ilmu, nasihat. Yang kedua berbagi cinta, itu tadi loh yang di Facebook ya, kita balas dengan tanda yang merah-merah kayak gitu, yang mah gitu loh, apa namanya, insya Allah hatinya akan apa? Ditambah lagi dengan doa kita, doa Nabi Daud, belajar doa Nabi Daud supaya hati seseorang itu bisa lembut. Ya, doanya masih ingat Bapak Ibu sekalian? Allahumma layyin li qalba, disebut nama siapa? Cantik piti hakim om. Kama layyanta li Daud al-hadid, ya Allah, lembutkanlah bagiku ya, hatinya orang ini sebagaimana Kau lembutkan besi, ya, baju besi untuk Nabi Daud. Kemudian kita baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, ketika membaca ya Latif, bayangkan wajah orang yang susah memaafkan. Apalagi kita bisa membayangkan ketika dia marah-marah ya. Bayangkan wajah orang itu ya, sambil menyebut apa tadi? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Insya Allah dengan ikhtiar seperti itu ya, Allah akan melembutkan hati orang tersebut. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi, kalau kita misalnya belum sempat memaafkan ya, kemudian meninggal, ya tadi ya, kita belum sempat memaafkan, kemudian kita meninggal, ya ini kita berhusnuzon saja kepada Allah. Semoga Allah memberikan kemaafan insya Allah. Ya, insya Allah. Tapi kalau kita sudah ada niat, mudah-mudahan dengan niat itu sudah ada memadai. Kayak dari mulai sekarang ya, dari mulai sekarang kita harus berjiwa pemaaf terhadap siapapun dan apapun. Ya, Bapak Ibu sekalian, apalagi ibu yang Bapak Insya Allah. Tapi kalau dari mulai sekarang harus berjiwa pemaaf, ya, supaya enak, sehat. Orang yang berjiwa pemaaf itu pasti umurnya panjang dan badannya sehat. Pasti, lebih pasti. Jadi kata Nabi kan, orang yang berjiwa pemaaf, ya, apalagi yang mengatakan setiap malamnya tadi apa? Memaafkan semua orang sebelum tidur setiap malam. Kira-kira orang ini bisa tidur nggak? Orang yang tadi mengucapkan itu, kira-kira tidurnya enak cepet apa enggak, Bapak Ibu sekalian? Cepat. Panjenengan ya bertengkar dengan majikan misalnya sebelum tidur, ya misalnya ya. Tapi kalau Anda berjiwa pemaaf, kira-kira cepat tidur apa enggak malam itu? Cepat. Tapi kalau tidak berjiwa pemaaf,
Ayo kira-kira jam berapa tidurnya? Jam 7. Jadi banyak sekali hikmah manfaat ketika kita mempunyai hati yang lapang. Oke, saya kira. Ini ada question. Kau udah pengen Terima kasih.